Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, masih di channelnya Asep Jaya Motor. Nah untuk di malam ini ada lemburan bang. Ada garapan motor Vario 125 bang nih motornya. Untuk kasusnya ini motornya bunyinya itu ngelotok ya. Bunyinya itu ngelotok. Jadi posisi di lamsamin sama digeber lebih bersihkan digeber bang. Nah untuk sekarang kita dengerin dulu bang untuk suara bunyi ngelotoknya itu ya. Jadi sebelum kita ke pembongkaran kita dengerin dulu gitu, jadi biar enak. Sekarang kita nyalain dulu. Nih bang, suaranya bunyinya tuh parah, gelotok. Kita sekarang geber. Jadi kalau posisi digeber tambah parah ini bang. Tuh, kita perhatiin di bagian sini muternya itu nggak stabil bang, gini. Nah, gebrek kayak gitu. Tuh, bisa kita lihat posisi muternya. Jadi untuk menangani kasus kayak gini tuh bisa kita cek dulu bang. Ntar dibuka dulu di bagian sininya semua. Untuk diputer di bagian roda pun dia tuh normal bang. Kita putar nih, tuh halus. Kalau posisi diputer halus bang, tuh halus. Dan di sini pun sebenarnya nggak goblak sih, di bagian puli ini pun sebenarnya nggak goblak, cuman lebih ke enaknya kita bongkar dulu aja ya bang ya, jadi biar lebih pasti gitu. Cuman yang saya amati sih feeling suara dari sini nih, cuman nggak tahu, kita buka aja dulu. Jadi untuk mengalami kasus kayak gini tuh sebenarnya jangan langsung kaget bang, kita teliti dulu aja. Nah di sini kita bisa lihat tuh, dan di sini pun kotoran semua tuh, lengket. Ini stempet bang, biar jelas. Nih di bagian sini pun stempetnya tuh parah. Satu di sini, kedua di sini pada ngiprat. Nah, Bismillah. Nah, di sini pun bisa kita lihat, di sini udah agak cekong ya. Tuh. Di bagian pulinya nih, kalau dimiringin gini tuh gerasa ininya, diginiin berasa gregelnya bang. Udah cekong. Cuman kalau posisi cekong di bagian sini sebenarnya nggak ngaruh ke bunyi ya. Satu udah cekong. Cuman di sini sebenarnya rumah lolernya udah pernah ganti bang. Ini jadi rumah lolernya baru nih. Tuh. Ini mereknya Aspira, ada logonya Aspira. Berarti ini udah pernah ganti. Dan di sini pun sebenarnya ini masih bening ya. Kelihatan. Beda sama yang ini. Kalau yang ini kan masih bawaan tuh. Dia berarti yang lawan ini harusnya sama kayak gini cekongnya gitu. Oke, di sini aman semua. Untuk lorer pun ini udah pakai apaan ini? Oh ini CKD nih. Nah untuk CKD sebenarnya begini, mencilat dia tuh. Coklatnya mengcilat bang. Mencilat. Oke bang. Di sini pun kita bisa lihat tuh, di bagian sil ininya bocor ya, tuh bagian sil ininya bocor bang, satu bocor. Nah sekarang kita buka di bagian puli ininya.
Astagfirullah. Masya Allah, cantiknya. Nih di sini sebenarnya udah parah nih bang. Ntar kita, ini karet ganda udah kemakan satu, karet ganda udah kemakan. Sebenarnya kalau kampas masih ini, kalau untuk dipakai sih masih bisa, cuman udah agak tipis ya tuh. Dari kampas udah agak tipis. Dan di sini pun tuh. Nah, ini yang bikin sumber suara itu dari sini, Bang, tuh. Nih. Tuh. Parah. Ini parah habis, Bang, tuh. Jadi puli ininya makanya setempetnya pada muncrat karena di sininya goblak. Goblak parah, Bang. Ini udah saya buka dan di sini pun udah ngancing, soalnya di bagian ininya udah pernah gantian kayaknya nih corong ininya. Nah, untuk sesekali kalau misalnya rusak di bagian sininya, jangan sampai beli yang model corong kayak gini ya. Jadi untuk mengatasi corong kayak gini itu, kalau misalnya corong yang KW itu bisa bikin macet, Bang. Tuh, contohnya kan kayak gini, lengket ya. Otomatis kan ini yang bikin macetnya karena jebol, Bang. Jebol di bagian sininya tuh. Parah. Tuh. Begitu. Jadi untuk memperhatiinnya, kalau misalnya di bagian sininya sebenarnya sih kalau untuk kasus Vario itu kalau misalnya ngorok apa gimana tuh sebenarnya di bagian bearing sini nih, bearing pulinya biasanya. Cuman kan ini posisi diputer gini nih, Bang. Ntar kita nih, kita masukin begini. Kita putar di sininya nih. Ntar. Jadi biar enak, Bang. Nih. Kita putar di sini tuh, halus. Sebenarnya ini di bagian bearing gak masalah, Bang. Kecuali kalau misalnya ada bunyi krok kayak gitu tuh biasanya di bagian bearing ininya ya. Di bagian bearing sininya. Cuma kan ini posisi dimasukin gini, dia halus. Berarti yang bikin sumber suaranya itu dari sini nih, Bang. Tuh. Parah tuh. Ngoblak. Nah, jadi untuk pemahamannya, untuk suara gerosok apa gelotok kayak gitu tuh penyakitnya dari ininya ambrol gitu ya, Bang ya. Untuk nyobanya, jadi kalau misalnya pakai puli yang bagus, dia posisinya nyalanya halus apa enggak ya gitu. Jadi ntar saya mau cobain si puli ininya pakai puli punyanya Beat Starter Kasar. Untuk diameter panjangnya sih sama dia. Jadi ntar saya mau masukin Beat Starter Kasar semua ke sini. Kita dibikin uji coba aja, Bang, gitu ya. Ya, soalnya kalau masalah spare partnya ini ntar saya konfirmasi dulu ke yang punyanya mau diganti baru apa gimana gitu ya. Jadi untuk lebih enaknya saya sekarang mau coba pakai puli Beat Kasar dulu. Ntar saya terapin semua. Jadi kalau misalnya udah nerap semua kita hidupin gitu. Oke, Bang, sekarang saya mau bersihin dulu di bagian sininya ya. Ntar kalau misalnya udah bersih kita lanjut ke pemasangan puli selanjutnya. Oke, Bang, sekarang udah bersih semua. Jadi di bagian sininya udah bersih semua tuh. Udah saya bersihin semua. Dan di sini sebelum saya ke pemasangan saya ngasih saran dulu ya. Jadi untuk perawatan sipit itu diutamain minimal itu paling lama 2 bulan sekali, Bang. Kenapa maksudnya di bagian sipit ini jangan terlalu lama? Soalnya kalau terlalu lama itu bikin kotoran ngegesek ke area sini, Bang. Tuh, ini contohnya kayak gini tuh. Ngegantung. Ya minimal paling telat tuh 2 bulan sekali untuk pembersihan ya. Jadi sesekali kalau misalnya servis CVT itu enggak diutamain tiap bongkar itu harus ganti ya. Jadi tiap bongkar gak usah ganti, minimal diganti grease di bagian sininya nih. Ini kan posisinya kenapa rusak kayak gini, karena dia mengalami satu, pertama bocor di bagian sil ininya, satu bocor, kedua dia banyak kotoran di area sini lalu masuk ke sini ngegesek, Bang. Karena setempet ini kalau misalnya udah bocor, posisi grease yang di dalam di bagian sini ini, di bagian pin quitnya ini, dia habis keluar, muncrat keluar gitu ya. Makanya diutamain kalau misalnya di
air recipe sini tuh minimal ya lebih bagusnya tuh sebulan sekali gitu ya. Dan di sini pun nih cara ngebedain roller. Ini sebenarnya roller CKD nih. Saya di sini ada roller ori ya tuh. Jadi untuk perbandingannya, kalau yang ori itu lebih cekong di sininya. Kalau yang CKD itu lebih rata, Bang. Tuh. Dari sininya aja tuh jauh. Gitu ya. Jadi diutamain kalau misalnya beli yang ori itu ya minimal kayak gini nih bentuknya. Tuh. Jadi jangan sesekali kalau misalnya untuk pemakaian motor jangkau panjang, mendingan saya saranin beli yang ori aja biar lebih awet, aman gitu ya Bang ya. Ngerinya kalau misalnya dibeli yang roller kayak gini, biar kata harganya murah tapi ya resikonya di jalan Bang. Tuh kalau yang lokal kan diginin goyang nih. Tuh bos-bosan sininya lebih goyang ya gitu. Dan di sini pun saya ini ntar mau masang puli pakai puli bit. Jadi untuk membedain suara yang awal tadi kasar itu sama yang sekarang dipakein puli yang normal itu suaranya lebih ademan mana gitu ya Bang ya. Jadi untuk pemahaman aja kalau di sini tuh sebenarnya saya untuk membedain suara yang tadinya kasar sekarang saya pasangin pakai pulinya bit KZL kayak gini nih. Ini untuk pulinya tuh seset tuh masih mulus Bang, masih kinyis. Dan di sini ini aslinya Honda Beat starter kasar ya. Untuk diameter panjang pun dia sama sebenarnya, nggak ada yang ngerubah, tinggal plug colok aja gitu ya. Nah sekarang kita ke penerapan dulu, lalu kita ntar dites ya Bang ya, untuk ngebandingin suara awal sama suara yang sekarang saya udah benerin gitu. Oke Bang, sekarang udah beres nerap semua nih, posisinya udah nerap semua, udah rapi. Sekarang kita nyalain dulu Bang, cek sound dulu. Nah. Ya akinya lemah dah. Nah sekarang kan lebih halus Bang tuh. Posisi begini aja gak ada kelotok-kelotoknya ya. Padahal ini pakai puli bekas juga ini. Ini pakai puli bekas punyanya Beat kasar ya. Untuk digeber pun dia lebih aman tuh. Nah, untuk digeber pun lebih aman ya. Jadi untuk mengatasi suara klotok-klotok itu ya bisa dicek di bagian sininya ya. Tuh untuk perbedaannya ini lebih nongol Bang ke atas karena diameter ininya lebih gede kalau yang aslinya ya. Oke Bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.